Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas dari sektor transportasi, khususnya perkeretaapian LRT yang sudah dioperasikan sejak 28 Agustus dan masih terus dilakukan evaluasi. Seperti apa hasilnya? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Kementerian Perhubungan dan sejumlah pemangku kepentingan mengevaluasi proses operasional LRT Jabodebek. Ada 4 gangguan utama yang telah diterima laporannya terkait dengan pintu kereta, layar informasi penumpang, kelistrikan, hingga sistem operasi. Kementerian Perhubungan dan sejumlah pemangku kepentingan mengevaluasi proses operasional LRT Jabodebek yang dilaksanakan sejak 28 Agustus 2023. Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, mengatakan evaluasi salah satunya dilakukan untuk menindaklanjuti masukan dari masyarakat. Adita merinci beberapa hasil evaluasi. Yang pertama soal jumlah penumpang. Data yang masuk ke Kementerian Perhubungan hingga 6 September 2023, jumlah penumpang yang telah dilayani oleh LRT Jabodebek mencapai 331.947 orang. Menurut Adita, hasil evaluasi ini menunjukkan animo masyarakat untuk mencoba LRT Jabodebek tinggi. Dari animo tersebut, Kemenhub berharap kehadiran moda transportasi ini dinikmati oleh lebih banyak masyarakat. Yang kedua, soal masukan masyarakat. Adita mengatakan terkait dengan evaluasi ini, pihaknya dan pemangku kepentingan lain sedang melakukan tindak lanjut. Ada 4 gangguan utama yang telah diterima laporannya, yaitu terkait pintu kereta, layar informasi penumpang, kelistrikan, hingga sistem operasi yang tengah ditangani oleh INKA, Divisi LRT Jabodebek dari PT KAI, serta stakeholder terkait, dan ditargetkan selesai awal September hingga akhir Oktober. Lebih lanjut, Adita menuturkan bahwa saat ini terdapat 12 rangkaian kereta transit yang dioperasikan dan siap melayani penumpang. Jumlah rangkaian kereta ini secara bertahap akan ditambah hingga keseluruhan rangkaian kereta yang berjumlah 31 dioperasikan. Dengan formasi 27 rangkaian dioperasikan untuk melayani penumpang, 2 rangkaian dilakukan perawatan berat, dan 2 rangkaian disiagakan sebagai cadangan. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, hasil evaluasi LRT Jabodebek, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Adita Irawati. Beliau adalah juru bicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Ibu Adita. Selamat pagi Mas Pras, Ya, apa salam kabar? sehat. Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan Ibu Adita. Tadi sudah disampaikan ini dari operasional sudah dilakukan sejak 28 Agustus lalu begitu, dan evaluasi nampaknya terus dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Nah, bagaimana dengan hasil evaluasinya? Ada beberapa sebenarnya catatan juga yang mengemuka di masyarakat ini. Update-nya Ibu Adita, silakan. Ya Mas Pras dan juga pemirsa, terus kita lakukan ya evaluasi dan pemantauan terhadap operasionalisasi LRT. Hari ini mungkin ini sudah lebih dari 2 minggu ya beroperasi, dan secara umum sebenarnya kita melihat sudah ada tren perbaikan ya dari awal-awal dioperasikan. Tadi sudah disampaikan juga memang ada 4 catatan yang kami peroleh dari laporan evaluasi ini, dan kita melihat sudah dilakukan improvement dalam kurun waktu beberapa hari terakhir ini, sehingga masyarakat nampaknya juga sudah mulai merasakan adanya perbaikan, baik itu dari sisi transit atau keretanya itu sendiri, sarananya, maupun juga layanan yang ada di prasarana atau di stasiunnya. Jadi hal-hal ini sudah menjadi catatan kami, dan kalau bicara animo penumpang, ini animonya juga meningkat sangat luar biasa, Oke. yang beberapa waktu lalu mungkin sehari 30.000 penumpang, bahkan di beberapa waktu terakhir ini bisa mencapai puncaknya 50-an ribu penumpang. Jadi memang berjalan beriring Mas Pras, perbaikan kita lakukan ya, sementara juga dari sisi kenyamanan penumpang pun kita terus tingkatkan, dan ini tentu juga kita sambut baik nih ya, demand dan animo masyarakat yang positif ini, dan itu juga yang membuat kami merasa terus untuk terpacu meningkatkan atau mempercepat ya perbaikan-perbaikan
agar nanti kenyamanan yang optimal bisa dirasakan oleh penumpang. Yes, memang kehadiran LRT Jabodebek ini menjadi jawaban sebenarnya terkait dengan keinginan masyarakat akan transportasi massal yang nyaman dan aman tentunya. Nah, beberapa poin tadi yang sudah disampaikan kaitannya dengan pintu kereta LRT-nya sendiri bagaimana, Bu? Apakah ini bisa menjadi salah satu permasalahan utama yang akan dicarikan solusinya atau lebih kepada nanti edukasi lagi nih kepada masyarakat terkait dengan kondisi LRT-nya sendiri? Ya, soal pintu kereta ini sebenarnya ada dua hal ya yang kemarin juga menjadi pembicaraan masyarakat dan Ya, juga kami terima laporannya juga. Yang pertama adalah mengenai ketinggian. Kemudian yang kedua mengenai ada kejadian bisa membuka menutup sendiri ketika ada di stasiun, ketika oke. berhenti. Ya ini memang dua hal yang berbeda ya. Kalau hal yang pertama soal ketinggian pintu kereta sebenarnya tidak seperti yang disampaikan itu 160 cm karena juga Hmm, ternyata ketinggian penumpang di atas itu juga masih bisa masuk dengan oke. nyaman. Ya, ini memang adalah apa ya, setting yang dilakukan oleh PT Inka untuk kereta-kereta LRT. Dan dari aspek keselamatan tidak ada masalah, dari aspek kenyamanan mungkin untuk yang sangat tinggi memang harus menunduk sedikit. Tetapi ketika sudah di dalam gerbong atau di dalam kereta, relatif sebenarnya semuanya tidak ada masalah ya. Berdiri pun masih bisa terakomodir gitu. Jadi dalam hal apa namanya pintu ketinggian dan sebagainya sebenarnya kami melihat itu tidak terlalu bermasalah. Hmm, Yang kedua tadi kaitannya dengan pintu yang tiba-tiba bisa membuka atau menutup sendiri ketika ada di stasiun. oke. Ini juga terus kami lakukan evaluasi dan memang ada beberapa hal yang kami kenali. Tapi saat ini dari hasil pengamatan dan juga pengawasan dari Kementerian Perhubungan khususnya dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian sudah jauh lebih baik. Sudah tidak ditemui lagi kasus-kasus itu karena memang kemarin kita identifikasi ini ada di masalah di sistem yang sebenarnya Oke. membuat ini tepat ya antara pintu kereta dengan pintu peron. Nah, ini kan kesesuaian antara sarana dan prasarana. Dan sekarang juga sistem sudah kita perbaiki sehingga sudah lebih baik lah gitu. Oke, berarti permasalahan pertama solve begitu ya. Kemudian bagaimana dengan layar informasi penumpang begitu yang diharapkan? Apakah memang ini perlu ditambah begitu dalam artian informasinya juga akan lebih banyak begitu yang bisa diterima atau bagaimana? Ya, layar ini mungkin yang dimaksud adalah adanya informasi yang mungkin kurang pas ya. Maksudnya Hmm, ketika sudah sampai ke sebuah stasiun, ternyata di layar nama stasiunnya tidak sama. beda. Oke. Ya, jadi ini juga satu hal yang sudah kami perbaiki dan sekarang sudah terselesaikan juga ya. Jadi ini lebih kepada apa bagaimana kita melakukan penyesuaian atau setting dari si layar itu sendiri beserta konten-kontennya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah yang berarti. Selanjutnya mungkin juga masalah sistem ini memang sistem ini masih terus kita lakukan perbaikan ya. Oke. Memang kita akui ini belum selesai, tetapi sebenarnya perbaikan sistem ini lebih untuk meningkatkan kenyamanan. Hmm, Tidak ada kaitannya dengan keselamatan ya. Jadi masyarakat juga tidak perlu khawatir. Evaluasi dan perbaikan terhadap sistem ini lebih untuk kenyamanan, seperti misalnya bagaimana rem ini tidak terlalu mendadak ketika berhenti, ya. Kemudian juga ketika berangkat remnya juga tidak terlalu menarik sehingga penumpang kurang nyaman. Ini yang terus kita lakukan perbaikan. Tentu ini bersama PT KAI ya. dan juga Inka serta stakeholders yang lain yang juga fokus menangani sistem. Nah, Oke. ini yang perlu apa namanya dipahami oleh masyarakat ya. Jadi ini sama sekali tidak ada kaitan dengan keselamatan, lebih peningkatan kenyamanan. Oke, kenyamanan dan mengingat ini operasional adalah by system begitu ya. Bukan kalau misalnya kita KRL kan manusia yang mengoperasikan. Jadi Ya, feelingnya ini yang sedang dicari begitu ya Bu Adita ya. Kaitannya betul supaya tadi sekali. smooth, lebih nyaman Ya. begitu ya. Iya, karena Oke. sekali lagi ini kan otomasi ya, Ya, jadi dikendalikan dari jarak jauh, dari control room, yang tentu memang akan berbeda ketika ada masinis di dalam kereta yang setiap saat dia bisa melakukan penyesuaian gitu. Sekali lagi memang oke. semakin sering ini Hmm, beroperasi, semakin dia juga dimuati oleh penumpang yang optimal, ya. ini operasionalnya akan menjadi lebih baik. Oke, September dan mungkin sampai dengan Oktober ini rencana perbaikan ini akan tuntas. Apakah juga nanti masih ada kendala-kendala yang perlu akan difokuskan? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Bu Adita dan pemirsa. Tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan Public Service Obligation dari LRT. Kita akan lihat seperti apa kondisinya di tahun 2019, 2020 sampai dengan 2021. Total penumpang terus mengalami peningkatan. Kita lihat di tahun 2019 145.897 penumpang, 2020 486.000, kemudian 2021 301.460 penumpang. Adapun realisasi dari PSO-nya sendiri 15,78 miliar, kemudian 181,6 miliar rupiah, dan di tahun 2021 214,8 miliar rupiah. Berikutnya sejumlah fakta terkait dengan LRT Jabodebek. Ini teknologinya bahkan lebih canggih dari MRT Jakarta. LRT Jabodebek ini melayani 2 provinsi dan 5 kota, kemudian beroperasi tanpa masinis, dan TKDN-nya ini menarik di atas 60%. Luar biasa sekali untuk karya anak bangsa untuk kali ini ya, LRT Jabodebek. Berikutnya, dari sisi nilai proyek LRT Jabodebek, biaya awalnya 29,9 triliun rupiah. Kemudian biaya akhirnya ada pembengkakan menjadi 32,5 triliun rupiah. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Ya, Bu Adita, kita akan lanjutkan kembali. Berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, fakta-fakta ini memang nampaknya sudah banyak diketahui oleh masyarakat luas. Tinggal memang penyesuaiannya tadi sehingga operasionalnya lebih smooth, kemudian masyarakat juga lebih paham begitu ya mekanisme penggunaannya dan lain-lain. Anda melihat bagaimana dengan evaluasi yang sudah dilakukan, target sampai dengan Oktober 2023 mendatang? 4 masalah tadi yang sudah kita bahas itu bisa terselesaikan, khususnya poin terakhir tadi yang paling signifikan adalah terkait dengan sistem. Ini sekali lagi bahwa semakin sering beroperasi, semakin muatannya adalah muatan yang optimal, dan semakin juga kita lakukan perbaikan di sana sini. Sebenarnya bagaimana kesesuaian sistem antara prasarana dan sarana yang membuat kenyamanan penumpang itu menjadi meningkat, itu akan bisa kita dapatkan lebih cepat gitu. Jadi sekali lagi ini memang perlu kerjasama intensif ya antara operator, dalam hal ini LRT, divisi LRT di KAI, dan juga tentunya dengan para stakeholders terkait gitu. PT Inka juga terus melakukan pengawasan karena ada banyak hal yang terkait dengan sistem sarana atau perkeretaapian yang itu harus juga terus ditingkatkan. Jadi ya kami optimis Mas Pras ini bisa segera terselesaikan, dan paralel ini kan juga terus beroperasi, masyarakat masih menikmati Rp5.000 untuk semua rute. Jadi di sini kita melihat sebuah peluang gitu ya. Di sisi lain operasionalnya tetap berjalan sesuai rencana, di sisi satu lainnya lagi kita terus melakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga nanti titik optimalnya terhadap layanan LRT ini bisa kita dapatkan gitu. Baik, saat ini 12 rangkaian LRT yang dioperasikan begitu ya Ibu Adita. Apakah nanti ada rencana ditambah mengingat animo yang Anda katakan tadi luar biasa sekali begitu sambutan dari masyarakat? Ya betul, sebenarnya kami sudah mulai menambah 2 trainset ya. Jadi kalau total sekarang sudah 14 trainset. Ini karena kita juga tadi yang saya sampaikan, makin banyak kereta beroperasi dan jam operasionalnya juga makin panjang. Sebenarnya kita juga sedang membuat kinerja dari LRT ini juga membaik gitu ya. Kita sudah tambahkan 2 trainset menjadi 14, dan memang nanti harapannya dalam waktu dekat kita akan tambah menjadi 16 trainset. Dengan 16 trainset ini seharusnya headway-nya juga menjadi lebih pendek, yang mungkin nanti akan berkisar antara 7,5 sampai 15 menit headway-nya ya. Karena ini kan makin banyak trainsetnya, sehingga perputaran kereta ini akan makin cepat, dan tentu waktu tunggu masyarakat juga akan makin pendek. Betul. Dan harapannya juga nanti waktu tempuh juga lebih pendek lagi. Sebenarnya waktu tempuh optimal ketika kita sudah betul-betul operasional full dan semua sistem sudah established atau sudah mapan, itu waktu tempuh antara Dukuh Atas sampai ke Bekasi itu bisa sekitar 43 menit ya. Kemudian kalau Dukuh Atas sampai ke Harjamukti di Cibubur seharusnya bisa 39 menit. Harapannya nanti seperti itu Mas ya. Kita berharap nanti setelah tadi disebutkan ada 27 trainset beroperasi, disitulah akhirnya kita dapat optimal waktu tempuh dan juga headway yang nanti bisa melayani masyarakat gitu. Baik. Dengan kondisi yang ada saat ini, headway kan memang masih sekitar 10 sampai dengan 20 menit. Tapi kan dengan
pembelajaran yang terus-menerus dirasakan tentunya oleh masyarakat pengguna, Anda melihat masih ada catatan tidak sih? Kali ini lebih kepada masyarakat penggunanya begitu. Apakah mereka sudah cukup paham dengan rute-rute, kemudian bagaimana mekanisme mereka harus membeli tiket, kemudian naik kereta seperti apa begitu? Ya, kebetulan hari Jumat dan Sabtu yang lalu kami ada kegiatan juga ya bersama Oke. LRT, dan saya kemudian sempat langsung datang ke stasiun Dukuh Atas, kemudian juga mencoba sampai ke stasiun Cawang, bertanya random aja gitu ya, Iya. secara acak gitu kepada Mhm. para penumpang yang pada hari Jumat dan Sabtu itu luar biasa banyak gitu ya. Mmm. Karena ini kecenderungannya masyarakat ingin mencoba sekaligus berwisata menggunakan LRT itu di akhir Yes. minggu, Betul ya. betul. Kami mencoba menanyakan seperti apa pengalaman mereka. Umumnya mereka sudah lebih familiar ya, Mmm. karena mungkin tadi media massa, media sosial cukup membantu ya Oke. untuk mensosialisasikan hal-hal apa saja yang perlu dipahami oleh penumpang, termasuk juga bagaimana cara untuk masuk ke stasiun, membayar berapa, jalurnya di mana. Ya, ada beberapa yang mungkin masih merasa kurang memahami, tetapi baik itu di media sosial maupun di stasiun, Oke. ini petugas semuanya sudah ready ya untuk ikut membantu. Jadi harapannya ini kan jadi apa namanya, dari mulut ke mulut masyarakat akhirnya bisa Mmm. menyebarluaskan sendiri gitu Oke. pengalaman mereka menggunakan LRT, dan itu makin membuat masyarakat juga Mmm. terinformasi dengan baik gitu karena adanya pengalaman orang lain yang disampaikan, termasuk mereka juga mungkin mengikuti dari berbagai media maupun media sosial. Jadi ya kita lihat sih kalau dari animo yang tinggi dan juga angka penumpang yang terus trennya naik, Mhm. kami optimis bahwa sosialisasi yang dilakukan Ya. sepertinya sudah cukup diterima oleh masyarakat. Dan itu menjadi bagian evaluasi juga ya dari operasional LRT Jabodebek, Bu Adita. Tapi yang menarik berikutnya, tadi Anda katakan memang sekarang kan biayanya masih Rp5.000 untuk Ya. rute begitu ya. Dan bagaimana nanti pada saat operasional full power kemudian pengenaan tarif yang sebenarnya juga diberlakukan di masyarakat begitu? Ya, memang sesuai rencana yang sudah disampaikan Hmm. juga ke masyarakat, di September ini kita Oke. berikan istilahnya tarif promo Rp5.000 ke semua tujuan. Nanti di Oktober rencananya tarif ini masih berupa promo dengan tarif maksimal Rp20.000. Karena sekarang ini Hmm. kalau tarif regulernya ini paling mahal kan sekitar 26 sampai 27.000 ya. Oke. Kita akan patok 20.000. Tetapi memang masih dalam evaluasi, bisa saja nih Mas Pras, promo 5.000 ini bisa saja kita lanjutkan ya. Tapi ini semua Hmm. tergantung nanti dari evaluasi kami. Ya, seperti apa gitu. Karena bisa Oke. saja mungkin masyarakat masih butuh dapat pengalaman Ya. lebih ya dengan harga yang mungkin jauh lebih terjangkau Rp5.000. Hmm. Nah, nantinya memang pada akhir tahun ya dan Oke. dimulai awal tahun kita akan terapkan tarif yang reguler sesuai dengan peraturan menteri yang sudah ditetapkan. Nah, Baik, itu berarti reguler itu ya, di akhir tahun bulan Desember begitu Bu Adita? di awal tahun Di dimulainya. awal tahun? Ya, Oke. tarif promo tadi akan berakhir di akhir tahun dan Oke. mulai Januari kita rencanakan ini Hmm. akan menerapkan tarif sesuai Ya. dengan keputusan menteri. Baik, Begitu. 2024 begitu ya batas akhir, nanti penerapan tarif regulernya ya. Dan kita akan Betul. lihat bagaimana apakah juga dengan kesiapan-kesiapan dari SDM, kemudian dari peralatan-peralatan serta sistem, kita akan bahas lagi di segmen berikutnya Bu Adita. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Baik, Ibu Adita, kita akan lanjutkan kembali lantas bagaimana dengan tantangan-tantangan apa saja yang masih mungkin dipetakan dan ini akan segera dicarikan solusinya juga, mengingat ini kan tinggal beberapa bulan lagi menuju akhir tahun 2023, Bu Adita. Ya, ada beberapa hal, Mas Pras. Tadi tentu fokus kepada yang sudah kita identifikasi ya, Ya. itu kita selesaikan sesegera mungkin, Mhm. sambil terus paralel pelayanan juga kita berlakukan seperti rencana. Kemudian yang kedua, ya meskipun kita berharap semua bisa diperbaiki dengan cepat, kami selalu berpesan kepada operator ya, dalam hal ini PT KAI dan juga semua stakeholders yang terkait, termasuk juga PT Inka, untuk selalu konservatif. Artinya
kita nggak bisa mengorbankan hal-hal yang prinsip ya, Oke. keselamatan dan juga sekarang kenyamanan menurut kami ini juga satu hal yang prinsip gitu. Jadi meskipun kita mendorong perbaikan cepat, tetapi tetap harus hati-hati ya dan aspek-aspek keselamatan, keamanan dan juga kenyamanan itu yang paling utama yang harus dikedepankan. Jadi ini yang kami tekankan terus kepada operator ya. Dan ini tentu juga mengharap kami akan terus melakukan apa ya istilahnya mungkin komunikasi dan sosialisasi yang baik juga kepada para anggota masyarakat agar Oke. mereka juga memahami ya jika kemudian ada hal-hal yang mungkin agak sedikit mengganggu karena adanya perbaikan-perbaikan. Ini semata karena sekali lagi kita ingin teknologi baru ini yang dioperasikan dan diproduksi sendiri oleh anak bangsa ini juga bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat. Jadi memang harus hati-hati gitu. Ya. Selanjutnya adalah terkait dengan rencana-rencana operasionalisasi. Memang kita punya rencana optimal itu nanti kan di akhir tahun ya. Kita Yes. bisa optimal di Desember dan tentunya waktu tempuh yang lebih pendek sehingga masyarakat juga akan lebih tertarik menggunakan transportasi LRT ini itu juga bisa kita capai. Sekali lagi tujuan LRT ini kan membuat masyarakat beralih menggunakan transportasi massal. Dan Oke. kalau dilihat trayek atau rute-rutenya, ini memang rute yang kita identifikasi sebagai sebuah aglomerasi itu setiap hari perputaran orangnya sangat tinggi gitu. Dan ini juga yang menyebabkan kendaraan pribadi menjadi banyak masuk ke DKI dan maupun keluar ketika jam-jam setelah operasional kantor gitu. Ini tentu PR kami untuk Ya. bisa membuat orang beralih. Jadi hal-hal inilah yang masih terus kita lakukan perbaikan supaya Oke. tujuan diadakannya LRT ini tercapai. Nah, Yes. selanjutnya mungkin lebih ke masalah tarif ya, Hmm. Mas Pras. Karena tadi kan disebutkan nanti awal tahun akan kita lakukan pemberlakuan tarif normal. Ya. Ya, ini satu hal yang sudah menjadi perhitungan kami dalam arti begini, LRT ini kan memang sudah mendapatkan subsidi lewat PSO, Public Service Obligation. Kalau dilihat dari tarif normal, itu sebenarnya sekitar 38% sudah disubsidi melalui PSO. Ya memang ini satu hal yang harus kita perhatikan kepentingan berbagai pihak, termasuk adalah operator. Karena operator juga mesti terus bisa melayani dengan baik ya sebagai sebuah badan usaha, sehingga kita tentu mempertimbangkan juga keterjangkauan masyarakat, tapi di sisi lain juga keberlangsungan usaha dari operator. Oke. Jadi ini yang mungkin masyarakat perlu pahami juga gitu. Baik, konservatif, kemudian operasional yang optimal di bulan Desember, waktu tempuh yang lebih singkat, tapi tarif yang memang paling sensitif ini Ibu Adita. Nilai yang disampaikan tadi oleh Ibu Adita, apakah memang ini sudah sesuai dengan daya beli kemampuan masyarakat untuk menggunakan LRT next-nya dengan harga tarif reguler? Ya, yang pertama Mas Pras, kalau kita lihat rute atau trayek dari kereta api ini, kereta LRT Jabodebek, ini sebenarnya ada pilihan moda transportasi yang lain ya, Oke. seperti ke Bekasi. Ini sebenarnya saat ini juga sudah ada KRL. Lalu ke Bogor nantinya juga kan kita tahu juga sudah ada KRL. Jadi ini memberikan pilihan-pilihan. Di samping juga adanya bis antar kota atau bis Transjakarta. Yes. Jadi ini pilihan-pilihan ya. Dan yang terakhir hadir ini LRT memang setelah kita lakukan survei, soal tarif ini sudah pasti harus dilakukan studi melalui survei ya. Ya. Dan survei ini adalah ingin mencari tahu ability to pay dan willingness to pay. Jadi kemampuan masyarakat untuk membayar dan kemauan atau kesediaan mereka. Oke. Akhirnya mau bayar berapa sih untuk mendapatkan layanan LRT ini? Kami dapatkan angkanya, ini memang angka yang sebenarnya 38% lebih mahal daripada yang sudah diterapkan saat ini, gitu Mas. Jadi ability maupun willingness-nya itu lebih mahal 38% kira-kira. Nah, tetapi kan kita kalau pakai hasil dari ability dan willingness to pay itu angkanya memang akan jauh lebih tinggi. Sehingga negara harus hadir gitu melalui PSO ini. Nah, PSO inilah yang kita bayarkan, kita berikan kepada PT KAI agar harga tarif dari LRT ini lebih rendah sesuai dengan kemampuan masyarakat membayar sesuai hasil survei. Sekali lagi, ya ini memang adalah pilihan ya.
Ya. Eh, Mungkin buat sebagian anggota masyarakat ini menjadi relatif mahal, tapi untuk sebagian masyarakat lain ini relatif terjangkau dan sebagainya. Jadi sekali Oke. lagi kami berikan pilihan-pilihan seperti itu. Baik, itu dia penjelasan sangat komprehensif ini pemirsa ya terkait dengan operasional LRT dengan beragam tadi tantangan yang perlahan-lahan sudah mulai dituntaskan begitu atau dipecahkan permasalahannya, tinggal kita tunggu saja nanti operasional secara penuh dengan dukungan lagi tambahan-tambahan lagi rangkaian baru dari LRT sehingga memenuhi juga nih tingkat animo masyarakat untuk bisa mencicipi salah satu moda transportasi canggih yang dimiliki Indonesia. Baik, Ibu Adita, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Bu Adita. Salam sehat, terima kasih.